Satu resep yang simple, ini yang kita suka mulai dari kecil, yang tua, semuanya suka. Yaitu kue kering lidah kucing. Nah, kue kering lidah kucing itu bisa kita bikin macam-macam variasi. Ada yang suka plain, ada yang suka dipakein keju. Tapi yang mau saya bikin kali ini, nanti kita dip in chocolate, terus kita kasih warna-warni. Kita bikin pokoknya lebih genit aja, lebih centil. Kita mulai ya. Satu lagi yang saya suka tentang lidah kucing, karena putih telur itu jadi kepake. Karena kalau kita bikin nastar dan kue kering lainnya, itu biasanya yang banyak dipakai kan kuning telurnya. Terus di kulkas nanti penuh dengan putih telur. Bisa dibikin bolu atau dibikinin lidah kucing seperti ini. Oke, saya tunjukin. Step pertama, butter 200 gram. Sebetulnya rahasia yang bikin lidah kucing itu enak, kalau kita pakai butter yang rasanya tuh udah enak dari awal. Seperti room butter atau Wisman. Tapi berhubung saya habis, udah saya pakai semua. Saya cuma ada yang butter biasa, no problem. Kita pakai 200 gram. Teman-teman bisa dicampur kalau mau. Misalnya 100 gram Wisman, 100 gram butter yang biasa. Atau kalau mau full Wisman itu lebih enak lagi, seperti nenek saya. Kalau dia bikin lidah kucing, dia hanya pakai Wisman. Jadi benar-benar lidah kucing yang dibikin super addictive. Oke, ini mau saya mixer dengan 150 gram gula halus. Nih gula halusnya saya taruh di sini. Ini kita mixer dulu ya. Sampai dia mengembang ya. Oke, kalau dia udah ngembang, ini saya kasih garam sedikit, especially kalau teman-teman pakai butternya yang unsalted. Unsalted itu artinya yang tanpa garam. Penting sekali harus kita kasih garam ya. Kalau saya sih udah pakai yang salted, jadi garamnya tuh sedikit aja saya kasih. Dan putih telur. Nah, putih telurnya kita pakai 5 butir putih telur. Berhubung saya telurnya udah pada nyisa semua, jadi saya timbang aja 5 butir itu sekitar 200 gram. Saya taruh dulu sebagian. Ya, nah ini kita mix lagi sampai dia bercampur. Terus jangan lupa yang bagian pinggir-pinggirnya itu loh. Penting sekali, ini kita scrape ya, biar semuanya kena. Jadi nggak ada bagian yang nggak kena putih telur. Kita tambahin lagi semuanya. Kita mix lagi. Nah, sekarang tinggal kita kasih perasa seperti vanilla, atau kalau mau bikin misalnya rasa mocha, rasa apa aja yang teman-teman pengen bikin, you can add the flavorings now. Saya pakainya kurang lebih 2 sendok teh ya, vanilla extract biar dia wangi. Terus kita mix lagi sebentar. Yang bagian pinggir jangan lupa. Saya juga lihat sekarang ada yang bikin lidah kucing itu rainbow, warna-warni, lucu sekali. But I still love, kalau bagi saya sih tetap yang selalu saya favoritin tuh yang plain, dipakein keju juga enak sekali. Cuman nanti yang mau saya tunjukin kita dip in chocolate ya. Terus kita tambahkan tepung terigu. Tepung terigunya saya pakai 160 gram. Ini kita kasih 10 gram susu bubuk. Susu bubuknya saya pakai yang full cream, jangan yang instan, yang full cream yang biasa. Sama sedikit aja baking powder. Ya, baking powder saya pakai 1/4 sendok teh. 1/4 sendok teh baking powder. Oke, ini kita mix lagi. Sebentar aja, cuman sampai nanti dia mulai bercampur. Like this. Jadi pakai speednya juga yang low aja. Nah, jangan over mix, jangan terlalu lama. Ini kita bersihin ya, seperti ini. Jadi yang masih lengket-lengket di mixer itu kita taruh di mangkok, terus nanti kita aduk lagi pakai sendok karet, baru kita panggang di loyangnya. Nah, ini dia nih. Kita aduk seperti ini. Pokoknya dia harus bercampur, penting sekali, nggak ada adonan yang misah ya. Kadang yang bagian putih telurnya itu masih kayak mau misah gitu.
But you have to mix it quite well, tapi jangan over mix. Dan ini bisa dibilang adonan yang super simple. Adonannya ini hampir mirip sama adonan, tahu kan apa teman-teman yang apa tuh yang snack yang ngetren apa almond crispy yang oleh-oleh Surabaya, itu sebetulnya sama adonannya seperti ini. Here we go. Adonannya udah siap, tinggal kita taruh di piping bag. Saya pakainya plastik segitiga yang ukuran besar, pokoknya kantong segitiga gitu deh, atau kantong biasa juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung aja ujungnya dipotong, ya ujung ini dipotong juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka pakai spuit. Nih, spuitnya saya pakai yang bulat, yang polos, yang ukuran 7 mm. Jadi dia ukurannya sedang, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Dan ini kita masukin sebagian dari adonan, nggak usah semuanya dulu. Sebagian aja. Ya, kita taruh di dalamnya. Ini selalu saya taruh di gelas seperti ini karena biar dia bisa berdiri, jadi nggak perlu manggil orang untuk bantu-bantuin. Ya, kita tuh dia kan langsung berdiri sendiri gitu. Oke. Ini udah siap adonannya, tinggal kita gunting bawahnya. Nah, saya mau tunjukin dulu loyangnya ya. Sebetulnya teman-teman kalau mau bisa pakai cookie sheets biasa, kasih kertas, terus dikasih dioles pakai mentega, ditaburin sedikit terigu. Cuman masalahnya tangan kita tuh harus bener-bener steady dan kita harus tahu ukurannya, kayak besar kecilnya. Mungkin perlu latihan yang banyak. Ada juga loyangnya, aduh ini loyangnya udah diolesin ya tadi. Tapi bentuknya seperti ini nih. Ini bawahnya. Ya, jadi dia di atasnya itu ada kayak lobang-lobangnya sendiri. Dan ini harus kita olesin sama mentega atau margarin, olesinnya tipis aja. Terus kita kasih tepung terigu juga sedikit aja, biar dia nggak lengket. Terus baru kita kasih adonannya. Ini ujungnya saya potong, ya. Nah, baru kita kasih seperti ini, like that. Nah, nanti dia akan ngikutin yang loyangnya ini, makanya nanti hasilnya itu akan bagus. Kalau kita pakai loyang, dia lebih uniform. Sedangkan kalau tanpa loyang, harus latihan yang banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita panggang di oven. Jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu, suhunya 160 derajat Celcius. Kita panggang sampai pinggirannya itu agak kecoklatan. Tada! Look how beautiful they are. Ini yang udah dipanggang. Jadi dia kalau luarnya udah kecoklatan itu udah matang. Nah cuman masalahnya kalau lidah kucing ini dia gampang sekali jadi lembut ya. Jadi kayak lempem gitu. So what I do biasanya saya panggang sekali lagi, jadi biarin dia dingin, kita keluarkan. Panggang sekali lagi di suhu rendah, 120 derajat Celcius, sampai nanti dia crispy lagi, sekitar, setengah jam. Dan seperti yang saya bilang, this is a very simple cookies. Dia tuh rasa enaknya itu didapetin dari ingredients yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai Wisman seperti yang saya bilang, it makes all the difference. Dan yang ini mau kita bikin dia bentuknya lebih cantik lagi. Sudah saya siapkan coklat, cooking coklat yang dark chocolate ya. Jadi udah dilelehin. Kalau saya sih ini lelehinnya pakai microwave. Kalau teman-teman nggak ada microwave, bisa di atas. Jadi panci, atasnya ditaruh panci satu lagi atau mangkok, terus bawahnya itu dikasih air. Suhunya rendah aja ya, karena kalau makin tinggi suhunya nanti coklatnya lebih mudah kebakar. So we don't want that. Yang penting dia udah meleleh seperti ini. Sama saya beliin, saya kasih juga kayak bola-bola kecil warna-warni ini yang saya bilang, kita bikin dia lebih centil. Caranya super simple. Yang penting cookiesnya udah harus dingin dulu ya. Ini saya tunjukin, ntar ini saya angkat dulu. Jadi kalau cookiesnya udah dingin, tinggal kita dip seperti ini. Kita celup ke coklat, setengahnya aja ya. Kita taruh, terus saya pakai di sini rak jaring-jaring, terus udah atasnya kita kasih
bola-bola seperti itu. Saya tunjukin satu lagi. Kalau mau pakai coklat putih juga bisa, atau coklat yang warna-warna, yang pink, yang strawberry, yang rasa green tea, yang kuning, itu juga bisa. Tapi kalau saya sih lebih suka yang dark chocolate. Tuh. So cute. Lucu kan? Nih. Nah, ini harus kita tunggu sampai nanti coklatnya mengeras, baru bisa kita sajikan. Tuh, kalau dia udah banyak ini lucu banget kan bentuknya. There you go. Tunggu sampai semuanya udah mengeras, coklatnya udah dingin, baru bisa kita masukkan toples. This is it, my lidah kucing yang super centil. Teman-teman semoga suka sama resep kali ini.